Dalam mimpi Muhammad Qasim, terdapat pesan besar mengenai peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi di akhir zaman. Menurut mimpinya, tanda pertama adalah akan ada usaha untuk melakukan di Pakistan apa yang telah dilakukan di Tora Bora, yang berarti Pakistan akan menjadi target. Dia melihat dalam beberapa mimpinya bahwa ada 3 benteng Islam. Yang pertama adalah Turki, yang kedua adalah Arab Saudi, dan yang ketiga adalah Pakistan. Musuh-musuh Islam akan berusaha menghancurkan Turki terlebih dahulu, lalu Arab Saudi, yang akan memicu secara resmi dimulainya Perang Dunia Ketiga di Timur Tengah. Dalam perang ini, semua kekuatan dunia akan bertempur, dengan tujuan utama mereka adalah membunuh sebanyak mungkin Muslim dan menguasai sebanyak mungkin wilayah. Banyak Muslim yang akan terbunuh. Sementara itu, Allah akan membantu Muslim di timur, yaitu Pakistan, yang merupakan benteng ketiga Islam. Mimpi-mimpi Muhammad Qasim akan tersebar di seluruh dunia, dan ketika konflik dan perang terjadi, seperti yang diperlihatkan oleh Allah dalam mimpi Qasim, umat Muslim akan berkumpul di Pakistan. Indonesia dan Malaysia akan memainkan peran utama dalam peristiwa ini, karena mereka akan menjadi sekutu Pakistan, dan rakyat mereka akan menjadi salah satu yang pertama yang percaya pada mimpi Muhammad Qasim. Allah akan membantu umat Muslim yang akan terus berkembang dan menguat di Pakistan. Ketika musuh-musuh Islam melihat hal ini, mereka akan berusaha menghancurkan Pakistan. Allah akan memberikan Pakistan 3.000 pesawat tempur hitam. Dan dengan pesawat-pesawat ini, Pakistan akan meraih kemenangan dalam Perang Dunia Ketiga, menghancurkan India, dan mengalahkan 3 kekuatan dunia di Timur Tengah. Di akhir perang ini, Pakistan akan mengembalikan ketertiban di semua negara tersebut dan merebut kembali wilayah-wilayah Muslim yang hilang. Dengan demikian, perdamaian selama 7 tahun berturut-turut akan terjalin. Islam yang sejati dari Nabi Muhammad SAW akan ditegakkan di seluruh dunia, dan tidak ada lagi orang yang akan hidup miskin atau kekurangan. Di akhir 7 tahun perdamaian ini, Dajjal akan muncul, dan itu akan menjadi ujian terbesar yang pernah dialami dunia. Hanya orang-orang yang berada di bawah rahmat khusus Allah yang akan terlindungi dari ujian ini. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan dan akan disertai dengan kekuatan sihirnya. Umat Muslim akan menyatakan perang terbuka terhadap Dajjal, karena itu lebih baik daripada mati sebagai kafir. Dalam perang ini, miliaran umat Muslim akan terbunuh. Allah kemudian akan menurunkan Isa alaihissalam ke bumi. Qasim telah melihat kapan Isa alaihissalam akan turun, yaitu pada waktu subuh. Setelah peristiwa ini, tidak lama kemudian, Ya'juj dan Ma'juj akan dibebaskan dan akan menghancurkan seluruh dunia. Tidak akan ada yang bisa menghadapi mereka. Selain itu, semua teknologi perang akan habis digunakan dalam perang melawan Dajjal. Umat manusia akan menuju kehancuran, dan hanya beberapa ribu Muslim yang akan selamat. Qasim tidak melihat dalam mimpinya bagaimana dan kapan Ya'juj dan Ma'juj akan dibunuh. Tetapi setelah kedatangan mereka, umat Muslim akan dihitung hanya beberapa ribu saja. Mereka akan hidup dalam damai dengan Isa alaihissalam selama 7 tahun. Kemudian, penyakit akan menyebar dan membawa pergi orang-orang yang beriman beserta anak-anak mereka sedikit demi sedikit, hingga yang terakhir dari umat Muslim yang masih hidup. Ketika dia juga dipanggil menuju Allah, hanya akan ada pengikut kejahatan yang tersisa di bumi ini. Islam datang dalam keadaan miskin dan akan pergi dalam keadaan miskin. Orang-orang yang hidup pada saat itu akan menjadi makhluk yang paling buruk. Syirik dan ketidakadilan akan merajalela di antara mereka, hingga iblis sendiri akan ikut serta di pihak mereka. Allah akan menegakkan kiamat dengan orang-orang ini, dan saat itu dunia ini akan berakhir, dan janji Tuhanmu akan terlaksana. Perlu dicatat bahwa semua ini telah dilihat secara rinci dalam mimpi Muhammad Qasim, dan ini adalah versi singkat dari peristiwa-peristiwa tersebut.